Kalau satu anakan Dorper F1, padahal sebagian minyak saya itu F2, itu harganya 3,5 juta. Berarti berapa Mas? 3,5 juta dikalikan 315, ini kan 9, iya kan sudah untung, bahkan sudah untung, sudah kembali modal. Pickup ini sudah lunas. Jadi enaknya gini Mas, kalau domba ini, misalkan umur 3 bulan tidak laku ya, nanti 4 bulan tidak laku, umur 5 bulan tidak laku, 6 bulan tidak laku. Semakin besar dia harganya semakin mahal, keuntungan kita juga semakin banyak, pakannya nambahnya sedikit. Domba itu makannya hanya rumput gajah dan rumput odot, itu dihancurkan, dicacah pakai mesin seperti ini. Cacah, kemudian nanti dikasih konsentrat dikit-dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Muhibudin, alamat di Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kandang kami adalah Hilwaya Farm. Hilwaya itu kepanjangan dari nama anak terakhir kami, kembar dua, yaitu Hilwa dan Hilya, makanya disingkat Hilwaya. Ini adalah sebuah ketidaksengajaan sebenarnya, korban YouTuber juga. Di domba itu awalnya tidak langsung besar juga. Jadi kami membeli pertama itu 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 ekor gitu. Akhir tahun 2021 itu coba kami rawat sampai 6 bulan kalau tidak salah. Dengan modal ilmu dari YouTube. Kok ternyata masih hidup itu selama 6 bulan dombanya. Dan gemuk-gemuk, tidak berkurang kurus, tidak kurus dan bagaimana. Artinya relatif sedikit kendala. Akhirnya kami nambah lagi menjadi 10 ekor, 15 ekor. Kemudian kami ikut pelatihan, ikut pelatihan di mana di beberapa tempat pelatihan gitu. Karena kalau kita hanya beternak dengan cara konvensional tanpa tahu ilmunya, ibaratnya orang mencari ikan itu, kita tidak membawa jalannya. Jadi ya kalau dapat pun sedikit dan resikonya banyak. Kita berperang tanpa membawa pedang, repot juga. Jadi harus tahu ilmunya. Jadi ikut beberapa pelatihan singkat, kursus-kursus singkat itu, sowan ke peternak-peternak besar mencari ilmu. Itu biasanya saya seperti itu, baca-baca artikel dan lain sebagainya. Terus akhirnya berani beli banyak. Bahkan sekarang populasinya 130 lebih. Untuk fokusnya sementara ini kami masih di breeding, jadi dibudidayakan. Tapi kedepannya kami juga berusaha untuk fattening juga. Domba itu makannya hanya rumput gajah dan rumput odot, itu dihancurkan, dicacah pakai mesin seperti ini. Cacah, kemudian nanti dikasih konsentrat dikit-dikit lah. Itu sudah cukup. Hasilnya cukup gemuk. Meskipun konsentratnya itu sedikit. Saya itu pakai konsentratnya per ekor untuk yang besar. Domba besar sudah pernah laktasi itu hanya 4 on per harinya. Pagi harinya 2 on, sore harinya, makanya kan 2 kali. Yang pagi hari 2 on, sore harinya 2 on. Harga konsentrat ini 4.300-an lah per kilo. Kalau rumputnya beli, ini saya nanam sendiri, tapi ya dihitung beli, harusnya dihitung beli. Mungkin nanti biaya tambahannya ya vitamin, mineral gitu kan beli, sama pekerjanya ya. Cara penyajian rumput untuk pakan domba itu mulai kita panen ya, ditebang, bawa ke sini, terus kemudian dilayukan, dijemur. Kalau musim panas gini paling 3 hari atau 4 hari supaya kadar airnya turun. Setelah kadar airnya turun maka dicacah, dicoper ini, giling, halus, kemudian langsung dimasukkan ke dalam drum yang tertutup kedap udara dengan cara dipadatkan. Padat, namanya nggak ada udara di dalamnya, minim lah, supaya tidak membusuk, awet. Kalau tidak ada udara kan nanti tidak ada jamur yang tumbuh. Pembuatan fermentasi ya tinggal ditambahkan fermentor gitu. Ya, catatannya ya itu Mas, supaya jadi kadar airnya harus antara 25-30%. Lebih dari itu biasanya membusuk, nanti muncul jamur. Kalau fermentasi kita tambahnya misalkan E4 atau fermentor lain itu 4 minggu, minimal 4 minggu, jadi itu baru jadi. Dulu saya sendiri Mas, saya pakai
kasih makan sendiri, ngarit sendiri, semuanya sendiri selama 4 bulan pertama atau bahkan sampai 6 bulan pertama itu saya sendiri. Kemudian saya ikut pelatihan-pelatihan itu, workshop-workshop tentang perkambingan, artinya saya harus bisa sendiri, baru saya merekrut pekerja untuk mengerjakan itu. Nah itu saya kasih tahu dulu caranya seperti ini, dan dia diikutkan juga pelatihan supaya paham dengan sendirinya. Sekarang populasinya 130 ekoran lah, itu hanya butuh 1 orang. Bahkan nanti kalau misalkan nambah sampai 200, 250 itu saya kira 1 orang cukup untuk hariannya ya. Beda lagi nanti kalau pas waktunya panen rumput, membuat pakan itu ya tambah orang-orang yang harian, bukan pekerja tetap itu. Ringan Mas, gampang kok. Ternak domba itu udah gampang. Yang pemuda-pemuda milenial ini harusnya mulai melirik ini. Kalau di bidang breeding, untuk kembali modal itu memang agak lama. Domba, kambing, atau bahkan sapi itu kan gini. Misalkan kita beli darah ya, belum pernah beranak, artinya belum pernah beranak, itu dikawinkan. Misalkan nanti jadi, itu nanti bunting, hamil itu kan 5 bulan masanya. Selama itu kan berarti kita makannya kan masih keluar modal terus, belum panen. Lah setelah nanti ini lahir di bulan ke-6, misalkan kita beli di bulan 1, kita kawinkan kan belum tentu dia itu birahi. Misalkan baru di bulan 2 birahi. Terus setelah birahi dikawinkan nanti hamil 5 bulan, berarti di bulan ke-6 melahirkan ya. Bulan ke-6 melahirkan, ini kan belum bisa dijual. Susui induknya dulu biasanya kan sampai di sapi induknya itu 3 bulan. Berarti ke-6 tambah 3 berarti di 9 bulan baru dilepas sapi. Lah, lepas sapi ini tidak selalu langsung laku. Kadang kita harus 1 bulan setelah lepas sapi, kadang ya umur 7 bulan baru laku dijual itu. Artinya kita ada pemasukan mulai start bisnis itu setelah kira-kira 1 tahun lah. Artinya setahun ini ya makanya irit dulu kalau masih muda. Kalau seperti saya kan memang ada tabungan dari pemasukan dari usaha yang lain. Kalau saya ini angan-angannya 2 tahun atau 2 tahun setengah baru BEP, kembali modal itu. Untuk selanjutnya kan sudah keuntungan selanjutnya. Asumsi saya kan dalam 1 induk 2 tahun itu kan laktasi 3 kali Mas. Jadi dia melahirkan 3 kali dalam 2 tahun. Berarti kalau misalkan 90 ekor induk ini, kalau hanya dalam 1 lahiran hanya 1, kalau dalam 2 tahun berarti berapa? 90 kali 3 kan, 270. Ini kalau melahirkannya 1, padahal kadang ada 2, ada 3. Katakanlah 300, itu minimal saya angan-angannya 350 lah. 350 itu dengan kematian 10%-nya 35 ekor. Berarti sekitar 315. Ya, 315 dalam 2 tahun itu hasil anakannya. Kalau 1 anakan door per F1, padahal sebagian minyak saya itu F2, itu harganya 3,5 juta. Berarti berapa Mas? 3,5 juta dikalikan 315. Ini kan 9, iya kan sudah untung, bahkan sudah untung, sudah kembali modal. Pickup ini sudah lunas. Jadi enaknya gini Mas, kalau domba ini, misalkan umur 3 bulan tidak laku ya, nanti 4 bulan tidak laku, umur 5 bulan tidak laku, 6 bulan tidak laku. Semakin besar dia harganya semakin mahal, keuntungan kita juga semakin banyak, pakannya nambahnya sedikit. Kematian dalam ternak domba itu adalah suatu keniscayaan ya. Kalau populasinya banyak di atas 100 itu pasti kita juga ngitungnya keuntungan itu ada nanti anakan yang mati itu berapa persen maksimal gitu. 10% itu sudah bagus Mas. Kalau saya nggak ada 10%. Biasanya lahir langsung mati itu. Kalau lahirnya normal terus mati itu jarang. Indukan mati itu ya kita potong, hitung-hitungannya itu ya 10% itu masih ada yang mati. Gampangnya seperti itu dalam hitungan ekonomi ya. Matematikanya kalau keuntungan dan rugi itu kita potong juga 10%. Kalau tidak mati alhamdulillah. Kalau di orang Jawa memang ada istilah sinung gitu ya. Kita kalau beternak sesuatu gitu, itu memang ada tangannya sinungan gitu. Artinya ternak apapun jadi gitu. Secara ilmiah kalau dibuktikan sulit. Tapi kalau diperhatikan kita sehari-hari itu memang ada seperti itu. Nggih. Untuk pemuda-pemuda milenial sekarang ini, jangan hanya belajarnya itu di sekolah. Memang sekolah itu tempat belajar, tapi sebenarnya dimanapun itu saat kita berkumpul teman, kemudian di luar sekolah, cangkruk di warung kopi pun sebenarnya sekolah. Mendengarkan keluh kesah teman-teman itu juga sekolah dengan pengalaman gitu. Tidak semua anak itu harus pinter IPA, pinter IPS, pinter semua mata pelajaran yang 14 itu jumlahnya. Cukup pinter misalkan pinter olahraga aja ya cukup, tapi harus menjadi ahli.
pinter satu pelajaran tapi jadi ahli itu lebih baik daripada setengah pinter tapi 14 pelajaran itu. Gitu. Dan yang utama adalah akhlak. Seberapa pinter kalian kalau tidak punya akhlak tidak akan mulia. Akhirul kalam, saya Nanang Muhibudin, owner dari Hilwaya Farm di Kabupaten Tulungagung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.